Cuman belum lanjut lagi dietnya. Kenapa senyum-senyum nih? Apa ya? Kenapa di kamar? Kenapa ya? Oh. Tak. Bibi. Bibi. Tar. Wait guys. Kak Azam lagi mandi. Kita tuh sekarang masih di 66. Jadi wajar kalau gemukan, wajar kalau gendut, kan namanya juga habis lahiran ya. Wajar. Ini apa? Jangan pakai air kata Kak Azam. Hamzah bukan Hamjah. Kalau sih diet santai, nggak diet yang gimana-gimana. Kayak naik 26 waktu hamil kemarin. Doanya apa sih kalau dapet suami? Kayaknya doa orang tua. Hamud suka makan apa? Dia suka semuanya. Kayak suka ngapalin orang yang suka nonton live kayak gak? Ya kadang hafal, kadang tahu berapa ininya orangnya. Jadi kadang tuh kadang suka hafal itu dari profil bukan dari nama. Sudah, tak Bibi udah naik kursan? Hamzah Basam Nazih, nama panjangnya. Maksudnya gimana tuh? Kalau dia dulu gak ada netizen, maksudnya gimana? Maksudnya gak ada netizen tuh kayak gimana? Gak pernah lah, kayak kan live juga gak melakukan maksiat, terus juga gak live terus, gak lupa diri. Kalau live hanya saat waktu senggang yang gak menelantarkan suami dan menelantarkan anak, jadinya gak pernah, alhamdulillah. Nggak apa-apa, Kayla tuh waktu hamil pertama naik berat badan itu saat saat 5 bulan tuh baru naik, karena kan awal-awal trimester itu kan emang ada mual-mualnya, bisa jadi malah turun berat badannya, jadi nggak apa-apa, itu masih normal kok. Baiknya tapi konsulin sama dokter ya. Kehamilan 4 bulan perut masih rata, wajar. Kayak juga gitu, 5 bulan baru mulai merendung, ada juga yang 6 bulan. Kacamata beli di Owl. Hamzah lahir tuh 3,1. Belajar parenting di mana? Kalau banyak lihat-lihat orang aja sih, baik lihat bunda, baik lihat mertua gitu. Sebenarnya kita nggak ada rencana sih mau semua anak depannya, enggak. Kita emang pengen Hamzah itu udah lama. Jadi dulu waktu Hamud itu kita pengen namain anak kita Hamzah, tapi jadinya Hamud gitu. Jadi yang kedua Hamzah, bukan emang disengaja biar H sama H tuh enggak. Ada rencana pindah ke Garut gak? Iya, jadi kayak itu di Bandung hanya untuk rumah bisnis aja. Kalau untuk rumah yang istilahnya akan jangka panjang itu kita buatnya di Garut. Kenapa? Karena kan Kak Azam ada pesantren. Terus Kayla pengen anak Kayla, bukannya Kayla bilang lingkungan di Bandung kurang baik, bukan. Tapi Kayla lebih suka kalau anak Kayla hidup atau besar di lingkungan pesantren, karena melihat
adik-adiknya atau sepupu-sepupunya Kak Azam yang emang besar di lingkungan pesantren itu gimana ya, beda aja gitu. Dan Kaila pengen Hamzah, Hamud dan semua anak-anak Kaila kayak gitu nanti. Mungkin karena setiap hari dia ngelihat orang ngaji, dia ngelihat orang sholat tepat waktu, dia ngelihat ahlak-ahlak santri. Mungkin mereka kan juga apa sih, tidak sengaja belajar dari situ, belajar untuk sholat tepat waktu. Kayak misal adik-adiknya mereka tuh, kalau adik-adik Azam kalau udah dengar azan tuh kayak langsung aja udah tahu kalau mereka harus sholat. Menurut Kaila kayak anak kelas 1 SD, anak TK yang mau naik kelas 1 tuh puasanya full, itu udah keren banget. Dan adik Kak Azam tuh kayak gitu, karena mungkin ya yang Kaila bilang tadi, emang udah terbiasa karena lingkungannya semuanya puasa, jadi dia puasa juga gitu. Sebenarnya Kayla tuh awalnya nggak mau namanya Hamzah Basam Nazi juga, cuman katakan udah Hamzah Basam Nazi aja, jadi Kayla ikut aja kata Kak Azam. Ya Kayla Garutnya di Cilawu. Kak kapan pulang ke Jambi? Kayla kemarin habis dari Jambi. Gimana cara jadi ibu yang baik? Aduh, pertanyaan itu rada bingung gitu jawabnya kayak gimana. Ini ya pastinya produk Azami kalau yang ini mah, karena emang ini yang impor ya, bukan yang lokal. Iya yang cerita lahiran tuh panjang guys, sekarang lagi mager. Kayak kelahiran 2001. Habis PKM ada rencana liburan sama Hamzah juga. Kayla masih mau ngelobi ke Azam. Kayla pengen apa sih? Ada kan yang apa sih yang mirip Maldives di Indonesia, yang di Kalimantan kalau nggak salah. Kayla pengen ke situ, atau pengen ke Bajo, atau ceritanya sih tadinya pengen balik ke Turki lagi pas Hamzah 5 bulan, tapi lagi musim salju 15/9 lagi musim salju, jadinya kayaknya enggak dulu. Suka nonton drakor enggak juga. Malah memondokin anaknya di mana nanti belum tahu, karena di mananya belum tahu. Tapi anak-anak kayak insya Allah wajib mondok, semua wajib mondok. Awalnya grogi nggak depan orang tua manggil yang, awalnya di depan orang tua nggak manggil yang lah, tapi kan lama-lama kan udah kebiasa. Kayak orang Jambi, cara ngilangin urat halus di wajah gimana ya? Kok nggak salah ada laser apa ya, spider apa gitu namanya, cuman kayak belum pernah coba, jadinya belum tahu, jadinya nggak berani rekomenin. Berasa visi, waduh. Lagi nonton film apa? Blacklist. Awal pertama nikah malu-malu nggak kayak iyalah, orang yang tadinya nggak kenal. Di sini belum asar. Berat gak jauh dari orang tua, karena kayak udah kebiasa mondok, jadinya saat menikah maksudnya pas udah ikut suami tuh nggak ngerasa berat karena udah kebiasa gitu. Suka jamur gak? Sukanya jamur crispy. Kalau jamur kuping juga suka. Kalau dulu doa jodoh itu nggak pernah sebut nama, selalu mintanya ya Allah minta yang terbaik intinya. Bunda juga gitu. Alhamdulillah Allah kasih yang terbaik. Gak kebayang kalau misalnya kita sebut nama, misalnya Allah udah kita pengennya A tapi Allah siapin B yang jauh
lebih baik kan, sayang banget mintanya kata Allah, sayang banget mintanya padahal sudah dipersiapin yang lebih baik. Jadi jangan sebut nama kalau doa guys, kalau bisa sebut, minta aja sama Allah, ya Allah pengen ini suaminya akhlaknya baik, pengen yang ganteng, pengen yang mapan misalnya, nggak salah kita minta sama Allah, nggak salah, pengen yang mapan ya Allah gitu, pengen yang penyayang, yang pekaan orangnya, yang romantis, sebutin aja semuanya, nggak apa-apa. Sebelum nikah udah tahu Kak Azam? Belum, tahu-tahu aja, tapi nggak yang gimana-gimana sih. Terus kenapa kalau diledekin jomblo? Kan itu kan nggak nurunin harga diri kita. Bilang aja, aku punya itu kan kalau kamu pacaran itu kan prinsip kamu, kalau prinsip saya mau eksklusif untuk suami saya saja, misalnya gitu. Kan bisa dibilangin, nggak usah pikir aduh gara-gara temen aku bilang aku jomblo aku harus pacaran. Nah nggak usah kayak gitu. Lebih suka pakai hijab segi 4 atau pashmina? Segi 4 juga suka sih, tergantung lah. Habut suka cemburu nggak sama Abzal? Alhamdulillah sih kayaknya enggak ya, tapi kalau Abuyanya iya, dia cemburu banget sama Abuyanya. Pernah nyangka nggak berjodoh sama seorang Ceng Zam-Zam? Nggak nyangka. Kalau mondoknya di Darul Quran, itu pesantren modern nggak salah. Maksudnya nggak rencana masalah. Kalau nanti kalau misal Hamzah sama Hamud itu sekolahnya sama orang tuanya ditentuin, jadi bukan gimana anaknya. Kalau kayak beda-beda mungkin ya, beda orang tua pasti beda prinsip. Nikah muda itu enak gak Kak? Ada enaknya, bukan ada enaknya ada enaknya ya, tapi tergantung siapa pasangannya. Kalau misalnya kalian dapat pasangannya yang lebih dewasa, yang siap, itu insya Allah enak. Tapi emang pasti ada permasalahan ya, namanya juga rumah tangga, nggak mungkin mulus kayak jalan tol, nggak mungkin, pasti ada aja asam manisnya lah, pahit hidup, ada pahitnya kehidupan. Kayaknya nggak pernah terbayang dan tidak pernah terfikirkan waktu itu untuk nikah muda. Jadi emang karena bukan kondisi ya, emang karena jodohnya udah datang aja waktu itu. Bukan emang nargetin gue harus nikah umur 16 tahun atau umur 17 tahun atau umur 20 tahun. No, nggak sama sekali. Tarim wajib insyaallah, cuman kan harus dipersiapin dulu ya, misalnya SMP SMA di Indo dulu kita belajar bahasa Arabnya apanya, jadi pas ditarim tuh nggak nol banget. Dulu pas pesan di daku bunda yang pilih, karena kan kayaknya kan nggak tahu ya, nggak tahu pesan, maksudnya bukan nggak tahu apa ya, nggak tahu pesantren lah istilahnya dulu tuh. Sekarang tuh udah banyak kalau pesantren yang sambil sekolah. Kayaknya dulu homeschooling waktu SMA-nya, ininya UN-nya di Daku, ambil paket C. Karena kursus apa gitu, gak maksudnya gimana tuh, kursus apa? Kayaknya suka makeup itu sejak kapan ya, semenjak kayaknya SMA deh.
Bener nggak kak, katanya anak pertama ngecok sama anak pertama. Loh kayaknya anak pertama, kak Azam anak pertama. Jangan 15 ya 16. Sebelum Kak Azam yang melamar, apa ada cowok yang lain yang mau melamar? Banyak. Gaya banyak, ada berapa. Kenapa dulu homeschooling? Karena Kayla waktu habis SMP, lulus SMP itu Kayla nggak langsung terus. Kayla ambil daurah setahun, karena emang udah telat setahun. Jadinya Kayla ambil homeschooling karena juga waktu itu Kayla punya bisnis dan ada ada kesibukan lain lah istilahnya yang nggak bisa ditinggalin sama Kayla. Jadinya homeschooling pilihan terbaik waktu itu untuk saat itu. Pastinya udah dibicarain matang-matang. Ada juga nih sama Kayla, kak aku mendingan homeschooling apa sekolah biasa ya, pengen tahu dong bisa dari segi gimana nih pengalaman Kayla yang udah homeschooling ya. Pertama nih, kalau dari segi biaya emang jauh lebih mahal daripada sekolah biasa. Kenapa? Karena setiap mata pelajaran kan satu guru, kita private, gurunya ke rumah, otomatis semua yang private, semua yang istilahnya yang manggil ke rumah itu kan pasti jauh lebih mahal gitu yang pertama. Terus setiap azan guys, setiap pelajaran satu guru. Terus juga ya gitu deh, menurut Kala lumayan lebih mahal. Terus nggak ada temen untuk belajar yang beda lah, feelnya juga enakan sekolah biasa sih, enakan pesantren. Daurah apa kak? Daurah Quran ya, yang udah asar, yang di sana udah asar silakan sholat asar. Kayak lagi nifas. Pertama trip Endus umur berapa? 15 kalau 14 ya, lupa. Sejak kapan mulai bisnis? Alasannya apa? Kayla tuh kalau ditanya bisnis mulai sejak kapan? Kalau jualan ya, Kayla tuh udah dari kelas 1 SD udah jualan apa aja, dodol, parfum semua Kayla jualin. Nah, tapi kalau yang Kayla punya brand sendiri, dulu brand pertama Kayla tuh Liptin Joy. Nih kalau teman-teman yang tahu, yang udah follow Kayla lama pasti tahu ya. Liptin Joy. Itu tahun 2000 berapa ya? 2000. Umur Kayla 14 tahun. 14 dan 15. Ya. Ada pertanyaan yang itu sangat tidak boleh ditanyain ya teman-teman. Contohnya kayak ini nih, Teh Aini nih, malam pertama ngapain aja kak? Itu kan sebenarnya nggak sopan ditanyain. Jadi kalau bisa pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya itu kurang pantas ditanyain, di-keep aja dalam hati, nggak usah terlalu kepo. Hal-hal yang kayak gitu tidak mungkin akan dibahas dan tidak mungkin akan disampaikan, nggak mungkin akan diceritain, oke? Dan itu bukan urusan Anda gitu. Hamud, Hamzah, insyaallah semuanya akan kalian masukin ke pondok penghafal Quran. Pernah ada rasa bosan kayak nggak betah gitu nggak? Iya, pas awal-awal masuk pesantren itu Kayla nggak mau, Kayla mau pindah, Kayla siap nelfon mau pindah. Tapi setelah lewat setahun, Bunda bilang udahlah kak pindah aja ke Jambi. Itu Kayla yang nolak pindah. Bisa tanya sama Bunda. Kayla yang nolak pindah, nggak mau pindah dari pesantren. Tincoy bagus banget, belum coba yang kayak kosmetik itu jauh lebih bagus, serius. Mungkin karena kayak ngeliat Bunda juga kali ya, dari kecil ngikut Bunda kesana kesini. Dulu kan Bunda belanja apa, maksudnya belanja untuk dijual lagi gitu ya. Iya, hal pribadi itu emang nggak boleh ditanyain sebenarnya ya. Kayla pesantren 4 tahun. Kenapa nggak follow IG Bunda? Kayla nggak bisa follow siapa-siapa. Kalau Kayla posting kalau Kayla repost sesuatu di snapgram nggak bisa diklik.
kalau ngetek orang nggak ketek, nggak bisa diklik, nggak tahu deh pokoknya GKR tuh lagi error. Skincare yang memutihkan apa? Nggak ada skincare yang mutihin gitu tuh. Kalau mencerahkan maybe ada, kalau memutihkan yang kayak berubah drastis itu kayaknya nggak ada deh. Waktu itu mondok keinginan sendiri atau saran dari orang tua? Dipaksa orang tua nih ya, garis bawahi, dipaksa orang tua. Kayaklah itu pesantren dipaksa orang tua awalnya. Lama-lama emang itu jadi keinginan Kayla sendiri. Gimana ya, awalnya dipaksa, terus kalau Kayla pikir-pikir lagi sekarang, ya Allah bersyukur banget dulu dipaksa pesantren. Ya Allah bersyukur banget dulu dipaksa pesantren dan Kayla nurut, nggak berontak istilahnya gitu ya. Itu Kayla bersyukur banget dan baru kerasa kerasnya bunda, kerasnya ayah, kerasnya keluarga sama Kayla dulu. Untuk Kayla pesantren itu baru kerasa istilahnya manfaatnya itu sekarang gitu. Dekat gak sama Hikam? Deket, maksudnya deket yang kayak gimana nih? Hikam kan yang bukan mahram Kayla ya, walaupun adik ipar tuh bukan mahram. Ada kayak hand cream ya, tapi ada hidroquinone sama ada merkurinya. Mau pakai yang ada itu. Hair care Kak share dikit ya. Kalau Kayla biasa pokoknya kalau mau pakai hijab itu rambutnya harus bener-bener 100% kering, jangan lembab, jangan basah, itu bisa memicu ketombe dan juga bau apek. Jadi mau makan apa? Aku cari dulu kalorinya berapa. Aku pengen